Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 kelas RC akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah intelijensi buatan dengan judul Implementasi Artificial Neuron Network pada Iris Flower Dataset. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mulai dari pendahuluan, landasan teori, simulasi, dan hasil eksperimen sampai kesimpulan dari penelitian atau dari percobaan yang telah kami lakukan. Oke, yang berikutnya adalah kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu, yang dimulai dari saya sendiri, dari Raditya Rasyogroho, kemudian dari rekan saya, Valen Anton Mispanjaitan, serta Muhammad Rafi Ilham. Oke, untuk yang pertama adalah slide pendahuluan, di mana pendahuluan yang pertama itu adalah untuk pemahaman dataset. Terlebih dahulu, kami akan menjelaskan mengenai dataset yang kami gunakan. Pada tugas besar ini, kami menggunakan Iris Flower Dataset, yaitu dataset klasik yang sering digunakan untuk contoh kasus klasifikasi. Dataset ini berisi sekitar 150 sampel bunga iris yang terbagi menjadi 3 spesies utama. Yang pertama adalah Iris setusa, Iris versicolor, dan juga Iris virginica, di mana masing-masing sebanyak 50 data sehingga distribusinya seimbang. Berikutnya, setiap sampel memiliki 4 fitur numerik, yaitu span length, span width, petal length, dan juga petal width, yang dapat dilihat juga pada tabel di slide ini. Dataset ini sangat cocok untuk menunjukkan kemampuan artificial neural network dalam menyelesaikan tugas klasifikasi multi-kelas. Berikutnya adalah ini merupakan salah satu contoh dari kode yang kami gunakan serta output. Pada slide ini ditampilkan potongan kode Python yang kami gunakan untuk membuat dataset. Yang pertama, kami mengimpor beberapa library yang kami butuhkan, lalu menggunakan fungsi pd.read_csv untuk membaca file iris.csv. Nah, hasilnya dapat dilihat pada tabel di bagian bawah ini, yang menampilkan beberapa baris awal dataset dengan 5 kolom, 4 fitur numerik, dan 1 kolom label spesies. Dari sini kita bisa memastikan bahwa data berhasil dibaca dengan benar dan siap masuk ke tahap pemrosesan berikut. Untuk yang slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Valen. Nah, sebelum data dimasukkan ke model ANN, kami melakukan beberapa tahapan pemrosesan data. Pertama, kami memisahkan fitur dan label, di mana kolom spesies jadikan label atau target, sedangkan 4 kolom lainnya dijadikan fitur input. Kedua, label kategori yang semula berupa string diubah menjadi numerik menggunakan label encoder, lalu diubah lagi menjadi bentuk one-hot encoding agar sesuai dengan output multi-kelas pada ANN. Ketiga, data kami bagi menjadi data training dan data testing dengan proporsi 78% untuk training dan 22% untuk testing, atau sekitar 117 data latih dan 33 data uji. Pembagiannya menggunakan opsi stratify supaya distribusi kelas tetap seimbang pada kedua subset. Terakhir, semua fitur kami standarisasi menggunakan standar scalar sehingga memiliki rata-rata 0 dan variansi 1. Langkah ini penting agar proses pelatihan ANN lebih cepat dan stabil. Selanjutnya masuk ke bagian landasan teori. ANN adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja jaringan saraf biologis. ANN tersusun atas lapisan input layer, satu atau lebih hidden layer, dan output layer. Pada tugas ini, kami menggunakan jenis multilayer perceptron atau MLP, yaitu ANN feed forward yang aliran informasinya searah dari input ke output, tanpa umpan balik. Model seperti ini cocok untuk klasifikasi pola yang bersifat non-linear untuk eksperimen kami. Komponen model yang digunakan adalah input layer dengan 4 neuron, hidden layer 1 dengan 8 neuron, hidden layer 2 dengan 4 neuron, ditambah dropout 0,0,3. Lalu ada output layer dengan 3 neuron, optimizer Adam, lalu ada loss function,
kategorial yang umum digunakan pada klasifikasi multikelas. Selanjutnya kami masuk ke bagian simulasi dan hasil eksperimen. Bisa dilihat di gambar grafik akurasi ini, training akurasinya menghasilkan 0,77. Lalu validation akurasinya menghasilkan 0,83. Lalu untuk grafik loss-nya turun, berarti belajar stabil dan overfitting kecil. Lalu ada testing dan performa. Terlihat di gambar bahwa training akurasinya menghasilkan 0,7701, lalu validation akurasinya 0,833 sekian, lalu testing akurasinya 0,9 sekian. Model generasi ini baik, lalu performanya juga sangat baik untuk model sederhana. Selanjutnya ada confusion matrix. Hasil per kelas dari 33 data, Setosa 11/11 benar, Versicolor 11/11 benar, Virginica 8/11 benar. Model ini sangat baik untuk membedakan Setosa dan Versicolor. Kesalahan Virginia kemungkinan karena fitur mirip. Baik, sebelum masuk ke kesimpulan, di sini kami akan memperlihatkan simulasi lengkap terkait kode yang sudah kami buat. Selanjutnya akan mendemonstrasikan kodenya. Nah, pertama, di sini kami menggunakan dataset iris flower dengan 150 sampel dan 3 kelas yang seimbang. Sebelum modeling, di sini kami mengecek kualitas data dari df info. Ini semua kolom berisi 150 non-null, artinya tidak ada data yang missing value. Jadi dataset itu siap diproses. Kenapa kami mengecek ini dulu? Karena kalau ada missing value, model bisa error saat training atau performa bias akibat imputasi yang tidak tepat. Karena datanya bersih, pipeline jadi lebih sederhana dan reproducible. Nah, data di sini kan seimbang nih. Iris Setosa 50, iris Versicolor 50, iris Virginia 50 juga. Nah, terus kita lanjut di pre-processing. Di sini melakukannya menggunakan 4 langkah. Yang pertama memisahkan fitur dan label, encoding label menjadi numerik, lalu one hot, lalu membagi data train test dengan Startify, dan standarisasi fitur memakai standar scalar. Di sini label encode itu di one hot karena outputnya nanti model 3 kelas dan loss yang dipakai categorical cross entropy. Dia butuh banget bentuk vektor. Jadi dia nggak butuh bentuk stringnya. Nah, di sini kami menggunakan test size 0,22 atau 22% karena dataset iris punya 50 sampel per kelas. Jadi kalau 22% itu setiap kelasnya dia nyumbang 11 data uji agar tesnya tuh lebih fair. Starify digunakan supaya kondisi kelas di train dan tes tetap sama. Nah, untuk random state di sini kita pakai 10 karena agar hasil split konsisten saat eksperimen diulang. Standar scalar ini digunakan karena punya skala yang berbeda dan ANN pakai optimisasi berbasis gradient. Scaling bikin konvergensi lebih stabil dan cepat. Nah, untuk fit transform di trend dan transform di test itu supaya biar statistik scalingnya cuma belajar dari trend. Jadi dia mencegah data reakat. Nah, lanjut untuk arsitektur ANN. Di sini kami membangun ANN dengan tipenya MLP dengan 4 fitur input, 2 hidden layer. Yang hidden layer 1 menggunakan 8 neuron relu dan hidden layer 2 menggunakan 4 neuron relu. Ditambah di hidden layer 2 ada dropout 0,3 atau 30%. Lalu outputnya dia pakai 3 neuron softmax. Kami pakai hidden layer kecil ini karena dataset iris ini juga kecil. Jadi arsitektur kecil bisa mengurangi risiko overfitting dan cukup memodelkan pola non linear sederhana. Untuk relu dipakai karena efektif
untuk non-linearitas dan mempercepat konvergensi dibanding pakai aktivasi klasik. Nah, kita pakai dropout 30% juga ini karena dia moderat yang cukup untuk regularisasi tanpa terlalu merusak sinyal training. Nah, jadi ntar dia keluar tabel gini. Total parameternya ada 91. Jadi modelnya itu dia ringan dan cocok untuk data kecil. Oh ya, di sini juga ada model compile itu kami pakai Adam dan loss kategorikalnya cross entropy karena ini klasifikasi multiclass. Kenapa Adam dipakai? Itu karena optimizer ini adaptif, learning rate per parameter. Jadi biasanya lebih stabil dan untuk dataset kecil dan training cepat. Nah, di sini training juga tuh dilakukan selama 50 epoch, batch size-nya 8 dan 25% data dilatih data latih dipakai sebagai validation split. Kenapa 50 epoch? Karena dataset Iris ini kan kecil, cuma 150. Jadi dia modelnya cepat belajar. 50 epoch itu cukup untuk memberi ruang konvergensi tanpa memaksa training terlalu lama. Kenapa batch size-nya 8? Batch size kecil ini bikin update gradient lebih sering per epoch. Biasanya membantu generalisasi di dataset kecil. Dan komputasinya juga ringan. Nah, untuk validation split ini kita menggunakan 0.25 atau 25% itu karena kita butuh validasi yang cukup representatif untuk memantau overfitting. Tapi tetap nyisain mayoritas data untuk di training. Ini hasil epoch-nya. Nah, ini prediksi dan akurasinya. Setelah kita training tadi, hasil akhir menunjukkan nilai akurasinya sebesar 0.8621 atau 86%, validasi akurasi sebesar 90%, dan testing akurasi 93%. Kenapa di sini testing bisa lebih tinggi daripada training? Karena saat training itu ada dropout yang tadi di atas itu. Dia jadi dipersulit. Sedangkan untuk evaluasi dropout non aktif sehingga prediksi bisa lebih stabil. Ini bagian confusion metric. Nah, dari confusion metric ini model itu berhasil memprediksi iris versicolor dan iris Virginia tanpa kesalahan. Ada 11-11. Kesalahan itu hanya muncul di iris setosa. Dia dua sampel diprediksi sebagai versicolor, sedangkan 9 sampel lainnya setosa diprediksi benar ada di setosa. Ini karena versicolor dan setosa lebih overlap di fitur. Jadi batas keputusan lebih sulit dibanding Virginia yang biasanya lebih terpisah. Nah, terus untuk grafik. Berdasarkan dari grafik akurasi dan grafik loss ini, performa training dan validasi relatif konsisten. Ini menunjukkan tidak ada indikasi overfitting yang parah. Karena gap training dan validation tidak ekstrim dan validation loss cenderung stabil. Grafik ini dipakai karena akurasi itu bisa aja nipu. Jadi dia memberikan sinyal loss, tapi dia tuh akurasi ini bisa nipu. Jadi loss tuh bisa memberi sinyal lebih sensitif. Nah, untuk scene terakhir ini bagian sini nih. Di sini reproducibility kami pakai random state tadi kan 10 ya. Itu agar proses split. Nah, pada proses split agar hasil pembagian data konsisten saat eksperimen itu diulang. Nah, model ini juga disimpan dalam format .keras supaya bisa dipakai ulang untuk inference atau evaluasi tanpa perlu training ulang. Nah, mungkin itu saja untuk demonstrasi kode. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah model ANN yang kami bangun berhasil mengklasifikasikan 3 spesies bunga iris dengan akurasi tinggi, yaitu 0,9091 pada data testing. Yang kedua, tahapan pre-processing seperti encoding label, pembagian data terstratifikasi, dan standarisasi fitur terbukti penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran model.
Yang ketiga, arsitektur MLP sederhana 4843 dengan aktivasi ReLU dan dropout menghasilkan proses training yang stabil tanpa overfitting yang berarti. Yang keempat, dari confusion matrix terlihat bahwa model sangat akurat pada kelas setosa dan versi color dengan sedikit kekeliruan pada kelas Virginica saja. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa artificial neural network efektif dan reliable untuk tugas klasifikasi pada Iris Flower dataset. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami yang mengenai implementasi ANN pada Iris Flower dataset. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terakhir benar nggak perlu, Yang terakhir itu